Data mining. Data merupakan tambang baru. Data dapat diibaratkan sebagai tambang. Seperti emas yang ada di dalam tanah atau bumi. Kita perlu melakukan eksplorasi untuk mendapatkannya lalu mengolahnya agar berguna. Ini adalah gambaran umum proses menambang. Mulai dari tahap upstream hingga downstream. Data pun begitu, perlu dicari, diolah hingga mempunyai nilai. Sebelum menambang data, kita perlu mengenal jenis-jenis data. Data terbagi menjadi dua, kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif atau categorical biasanya berisi teks. Sedangkan kuantitatif berisi angka atau ukuran. Ini contoh-contohnya. Ada pula tabel yang berjenis cross-section. Pada tabel jenis ini, data yang ditampilkan memiliki banyak variabel dalam satu waktu yang sama. Contohnya, tabel ini menampilkan berbagai informasi dari berbagai provinsi. Ada luas wilayah, jumlah penduduk, dan kepadatannya pada tahun 2018. Lalu, ada pula tabel berisi data time series. Tabel jenis ini menampilkan satu variabel pada rentang waktu tertentu serta berurutan. Misal, tabel jumlah penduduk dari tahun 1990 hingga 2018. Jika dalam menambang emas, kerasnya batuan yang menjadi hambatannya, maka, menambang data akan menghadapi masalah pada tabel yang beragam bentuk. Tentu tidak semua masalah dibahas pada kesempatan ini. Kita fokus ke 3 masalah umum yang sering muncul. Pertama, masalah match. Sel yang di-match merupakan kasus yang sering muncul pada tabel. Untuk menangani masalah ini, kita harus melakukan fill down, agar sel di bawahnya terisi. Masalah berikutnya yang umum ditemukan adalah headernya. Tabel yang normal harus memiliki header hanya sebaris. Tidak boleh bertumpuk begini hingga 2 baris atau lebih. Menangani kasus seperti ini perlu beberapa teknik. Di antaranya dengan melakukan transpose lalu dilanjutkan dengan unpivot. Terakhir, kalau kita sering mengcopy data dari internet akan sering menjumpai masalah pada teksnya. Ada yang spasinya berlebihan di antara hurufnya atau bahkan ada huruf yang tidak bisa dibaca. Untuk itu perlu dilakukan clean dan trim. Setelah mengenal masalah-masalah pada tabel, tentu kita perlu tahu, tabel yang benar itu seperti apa. Tabel yang benar itu: 1. Harus memiliki field name atau header di baris pertama. 2. Harus memiliki baris rekord yang menyimpan catatan data. 3. Tiap kolom hanya menyimpan satu jenis data dan 4. Tabel dalam bentuk format tabular. Ini adalah format tabel yang kita inginkan. Ini ibaratnya emas yang berharga dan bernilai. Data yang dapat dibaca komputer dapat secara otomatis diubah agar mudah dibaca oleh manusia. Tetapi, tidak dengan sebaliknya. Contohnya adalah dokumen PDF. Yang umumnya mudah kita pahami, tetapi biasanya sulit untuk ditafsirkan oleh komputer. Untuk itu kita perlu mengolah tabel agar dapat dibaca komputer, yaitu menjadi format tabular. Bentuk tabular memudahkan kita saat menyajikan data tersebut dalam laporan. Microsoft Excel menyediakan tools yang powerful untuk mengolah data tabular tersebut, yaitu pivot table. Setelah berbentuk tabular, kita akan mudah menampilkan ringkasan data dalam bentuk dan orientasi yang berbeda. Melakukan kalkulasi pada tiap field atau kolom menggunakan cara perhitungan sesuai dengan kebutuhan. Seperti total jumlah, rata-rata dan lainnya. Serta menentukan kolom mana saja yang akan ditampilkan dalam laporan. Contohnya ini. Kita dengan cepat bisa membuat laporan jumlah kapasitas per negara bagian. Dengan menempatkan field state pada rows dan capacity pada values. Untuk mengubah tabel yang awalnya tidak normal perlu pengalaman. Dalam proyek besar dengan ratusan bahkan ribuan tabel, perlu dibuat daftar atau list yang memuat masalah pada tabel-tabel tersebut. Inilah perlunya kita memiliki tabel audit. Selain sebagai langkah awal mendeteksi error pada tabel, juga membantu kita ke depannya dalam menangani tiap error tersebut. Tabel audit memiliki beberapa kolom yang perlu kita isi. Location. Ada tidaknya informasi lokasi pada tabel. Time available. Ada tidaknya informasi waktu pada tabel.
Tabel normal. Normal tidaknya tabel. Header type. Jenis data yang ada pada tiap kolom. Date, text, number atau time. Data type, jenis data pada tabel, kategorikal, kuantitatif, time series atau cross-section. Merge problem. Ada tidaknya sel yang digabung menjadi satu. Total problem. Ada tidaknya kolom, baris jumlah pada tabel. Other problem. Masalah selain di atas. Error total. Berisi jumlah total sel error pada tabel. Error cell. Identifikasi error pada tiap sel. Ada teks dalam kolom angka, ada angka pada kolom teks, ada teks pada kolom tanggal atau lainnya. Pada contoh tabel pertama, ada beberapa error yang kita temui yaitu merge dan cell. Lalu tabel kedua ada error pada header, total dan other problem. Semua error itu harus dituliskan dalam tabel audit. Menambang emas perlu alat-alat berat yang berharga mahal. Tapi menambang data, kita hanya perlu Excel. Karena dalam Excel ada tool yang powerful untuk kegiatan kita menambang, yaitu Power Query. Mulai Excel 2016, Power Query ada dalam tab Data. Fitur di Power Query tersedia di Excel dan Power BI Desktop. Power Query adalah teknologi koneksi data yang memungkinkan kita untuk menemukan, menyambungkan, menggabungkan, dan memperbaiki sumber data untuk memenuhi kebutuhan analisis kita. Dengan Power Query, kita bisa mencari sumber data, membuat koneksi, dan lalu bentuk data tersebut. Contoh menghapus kolom, mengubah tipe data, atau menggabungkan tabel. Dengan cara yang memenuhi kebutuhan kita. Ini tampilan dari Query Editor. Ada 6 bagian utama. Pertama, ribbon. Terbagi menjadi 5 tab, yaitu File, Home, Transform, Add Column dan View. Kedua, Query List. Daftar nama query yang ada pada workbook. Ketiga, Data Preview. Tampilan tabel yang sedang di-query. Keempat, Formula Bar. Tempat kita mengedit baris M-code. Kelima, Properties. Tempat memberi nama query, dan keenam, Applied Steps. Histori dari langkah yang kita lakukan. Di sini kita bisa lihat tabel sebelum diolah dalam Power Query dan hasilnya yang berbentuk tabular. Untuk sampai ke hasil tabular perlu beberapa step yang mesti dilalui. Inilah contoh step-step tersebut.